Bersama saya Yoga pada tutorial PHP dasar part kedua. Oke, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang mengenal apa itu exam atau MAM. Pada pertemuan sebelumnya di part 1 saya membahas tentang instalasi aplikasi web server exam atau MAM. Di video itu saya hanya menjabarkan tentang aplikasi apa-apa saja yang dapat kita install sebagai web server di komputer kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengenal apa itu exam atau MAM. Kemudian kita akan tes menjalankan server lokal dan sedikit dasar PHP. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan tekan like, subscribe, dan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel saya. Oke, langsung kita ke mengenal apa itu exam atau MAM. Exam adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform, yaitu di Windows, Linux, atau Mac OS. Semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di Exam, seperti Apache, MySQL, atau MySQL, atau MariaDB jika di Examnya. Kemudian PHP-nya sendiri dan Perl. Nah, fungsi exam sendiri yaitu setting database PHPMyAdmin, atau dengan menggunakan exam kita bisa mengakses halaman PHPMyAdmin. Nah, PHPMyAdmin itu sendiri digunakan untuk mengedit, menghapus, menambah database, dan menambah user. Ini kita akan pelajari nanti di seri database. Ini WordPress, tapi kita nggak pakai WordPress ya di sini. Dan menjalankan Laravel pada komputer. Laravel ini adalah framework, kita pelajari di seri lainnya. Nah, fitur-fitur di exam itu ada banyak. Pertama, Apache sebagai aplikasi web server default, MariaDB sebagai sistem manajemen database-nya, PHP sebagai server side scripting atau bahasa pemrogramannya untuk membuat aplikasi berbasis web. Nah, PHPMyAdmin ini sebagai tools untuk menggunakan MySQL atau MySQL berbasis web. OpenSSL sebagai protokol keamanan, Exam Control Panel sebagai mengatur komponen yang berbeda pada exam, dan lain-lain. Nah, untuk menjalankan exam itu, jika kalian sudah menginstal aplikasi examnya, kalian hanya perlu menjalankan dengan klik start pada modul Apache atau MySQL-nya. Jika statusnya sudah running atau sudah berwarna hijau begini, itu artinya sudah jalannya kalian punya server dan database-nya. Nah, selanjutnya jika kalian sudah menjalankan, maka untuk menaruh file PHP kalian nggak bisa sembarangan menaruh, misalnya di desktop atau di data D, nggak bisa ya. Kalian harus pergi ke folder, yaitu di, biasanya jika kalian sudah install secara default, dia akan ke C, dan di dalam folder exam ada file folder yang bernama htdocs. Htdocs ini berada di exam htdocs. Nah, untuk kalian yang menggunakan Windows, silakan buka folder htdocs-nya, dan untuk nama foldernya sendiri kalian hanya perlu buat directory baru, yaitu kalian bisa buat folder bernama PHP dasar untuk di seri kita. Nah, saya akan praktekkan jika di Mac. Kita akan buka aplikasi di Finder, application, kemudian kita ke folder MAM. Di sini ada MAM ya. Nah, di MAM ini foldernya ada htdocs. Maka saya akan buat folder saya di sini. Saya akan buat folder baru di sini dengan nama PHP dasar.
tinggal buka. Nah, di sini nanti kita akan menaruh file-file dari aplikasi web kita. Dan web ini jelas berekstensi PHP ya. Baik, setelah itu selanjutnya kita membutuhkan text editor. Nah, untuk selanjutnya kita memerlukan suatu text editor, dan banyak text editor yang bisa digunakan di internet atau di PC kalian. Kalian bisa mendownloadnya di internet, yaitu yang gratis: Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, Komodo Edit, Atom, Bluefish, Vim, Emacs, Genie, Brackets, dan lain-lain. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalian bisa download dan install sendiri. Setelah masuk ke aplikasi text editor kalian, kalian hanya perlu open folder, dan saya akan memilih di folder maaf, salah klik. Kita batalkannya dulu. Nah, saya hanya perlu mendrag folder PHP dasar ke sini. Nah, ini saya sudah di dalam folder PHP dasarnya. Untuk membuat file PHP, hanya perlu klik ini dan buat namanya dan ekstensinya. Saya menggunakan index.php. Kita enter dan file PHP nya sudah jadi. Kita bisa cek langsung di folder htdocs nya kita. Ini sudah ada filenya. Nah, jika sudah ada filenya, kita perlu menjalankan dulu servernya kita. Untuk di exam atau di imam, tinggal pencet start. Nah, jika sudah hijau begini berarti sudah dijalankannya. Untuk buka localhost atau server lokalnya, kita hanya perlu klik web start. Untuk di Windows atau yang menggunakan exam, biasanya hanya perlu ketik localhost. Hanya perlu ketik localhost begini ya biasanya, dan kalian tinggal pencet enter. Tapi karena di sini saya menggunakan MAM, jadi saya mengikuti server dari MAM itu sendiri. Nah, kemudian untuk masuk ke folder yang kita buka tadi, yang kita sudah buat tadi, kita hanya perlu ketik my website. Nah, ini ada foldernya saya, itu PHP dasar. Nah, ini sudah masuk ke index.php nya kita ya. Meskipun di sini nggak kelihatan indeksnya, tapi settingan dari web server ini pasti akan mencari file index.php nya itu sebagai defaultnya. Jadi kita akan lanjut membuat file PHP nya. Nah, sebagai dasar ini sangat penting ya. Jadi untuk membuat file PHP, kita perlu membuka file PHP dengan kurang dari tanda tanya dan PHP. Kemudian kita close dengan tanda tanya dan lebih dari. Nah, jika sudah begini, maka di dalam file PHP di sini kita bisa tulis kode yang kita mau. Nah, ini ritual, jadi kita akan buat echo hello world. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita save.
Nah, di sini kan nggak ada apa-apa, kemudian kita klik enter, sudah ada file pemberitahuan, yaitu teks yang kita tulis tadi, hello world. Jadi fungsi echo di sini itu untuk memerintahkan menyetak string atau kata-kata yang berada di dalam tanda petik 2 ini. Ini untuk di PHP, berbeda dengan saat kita menggunakan HTML atau CSS untuk mewarnai dan segala macamnya. Nah, jadi untuk lihat perbedaannya antara file PHP dengan HTML, kita buat file HTML di sini dan kita tuliskan yang sama, hello world, dan kita save lagi. Oh, di sini sepertinya ada error ya, tapi nggak apa-apa. Oh, ada error ya. Maaf. Jadi untuk menuliskan file HTML ini, kita harus taruh lagi dalam sini. Dan kita echo lagi. Tapi ini nanti jadinya kita akan lihat perbedaannya. Nah, setelah itu untuk lihat perbedaannya, kita bisa klik kanan dan inspect. Kita bisa buka di body. Nah, di sini yang di atas ini adalah echo tanpa menggunakan atribut dari HTML. Di sini tadi echo tanpa tag HTML paragraf. Di sini teks paragraf ya. Nah, perbedaannya itu di sini jika kita menambahkan tag HTML, maka jika kita menginspek elemennya, kita akan mengetahui tag apa itu yang membungkus suatu teks ini. Sedangkan jika tanpa menggunakan tag HTML, string ini tidak kita ketahui apa tag yang membungkusnya, karena ditulis langsung dengan PHP. Jadi ini kelebihannya server. Jadi perbedaan server dengan sisi klien atau front end dengan back end. Di back end itu semuanya serba tersembunyi. Jadi memang lebih aman jika kita menggunakan bahasa server seperti PHP ini. Nah, kita ke learning path-nya kita lagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mengenal apa itu exam atau MAM. Kita sudah menjalankan server lokal. Kita sudah membuat dasar PHP. Tapi nanti saya akan memberikan dasar yang lebih banyak lagi di pertemuan berikutnya. Dan kita akan membahas form, functions, dan database. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Semoga video kali ini bermanfaat dan silahkan share ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.